Terus kalau begitu bagaimana dengan setidaknya ada dua nama yang dulu dekat dengan Gerindra gitu ya, dan Pak Prabowo. Yang satu bernama Sandiaga Uno dan satunya lagi bernama Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya hadir lagi untuk memandu acara Akbar Faisal Unsensor. Namanya ngeri-ngeri sedap. Unsensor, tidak ada yang disensor. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Seorang, saya tidak boleh menggunakan kata pemimpin baru, tetapi pengendali baru tanda petik Partai Gerindra. Beliau lahir di Bandung 7 Oktober 1967, anggota DPR RI, tepatnya Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan. Lebih banyak menghabiskan kuliahnya di Fakultas Hukum di berbagai universitas. Saya tidak perlu terlalu panjang lebar. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad. Selamat malam, Pak Dasko. Bang. Kami pernah sama-sama di Komisi 3 dulu, dan sejujurnya saya kagum pada beliau karena kalau banyak orang menyelesaikan masalah dengan gerambyang, orang Jawa bilang apa namanya ya, beliau itu menyelesaikan masalah dengan silent. Maka kemudian ketika muncul pengurus baru Partai Gerindra, ada pos baru yang sangat penting bernama Ketua Harian, semua orang mengatakan wow, apa yang terjadi? Malam ini kita menghadirkan beliau untuk kita pengen tahu dan banyak hal tentang itu. Pak Dasko, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah kemenangan internal kaum moderat di internalnya Gerindra. Tapi jangan dijawab dulu pertanyaan itu. Kita mulai dulu pada pertanyaan yang sedikit agak soft. Sebenarnya apa yang terjadi? Kok tiba-tiba Anda yang ditunjuk sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, partai yang tiba-tiba mencelat dalam 3 pemilu, tiba-tiba menjadi partai sangat besar? Iya, sebenarnya kan kalau menurut saya, jadi begini, kan itu waktu partai didirikan kita ada beberapa orang ya di situ, ada Pak Fadlizon, ya, ada Pak Muzani, lalu kemudian Pak Hasim, termasuk Pak Muhdi waktu itu. Nah, yang muda-muda ini kan cuman beberapa orang. Nah, dan semuanya yang muda-muda ini ikut aktif berperan di partai sampai dengan sekarang. Nah, yang terjadi saya pikir adalah satu yang natural saja di Partai Gerindra, di mana kemudian di partai kami ini kewenangan atau kekuasaan tertinggi menurut anggaran dasar itu ada di Ketua Dewan Pembina, yaitu Pak Prabowo. Nah, saya sebelumnya adalah selain Wakil Ketua Umum juga anggota Dewan Pembina. Pak Muzani juga begitu, yang Pak Fadli, Pak Edi Prabowo juga begitu, dan kami sering saling berinteraksi baik dengan sesama Wakil Ketua Umum maupun dengan Ketua Pembina, Ketua Dewan Pembina. Nah, ya kalau kemudian ditanyakan apa yang terjadi, ya yang terjadi ya seperti sekarang inilah gitu, natural aja terjadi itu kan begitu. Pertanyaannya kan begini, kenapa Anda? Kan banyak di situ ada teman-teman kita kan yang setiap hari kita sama-sama, ada Fadlizon, ada Edi Prabowo, tapi kemudian kenapa seorang Sufmi Dasko? Itu juga ada yang tanya. Saya bilang tanya aja sama Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina. Dia itu kan pada waktu kongres luar biasa kami itu kan diamanahkan menjadi Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum dan formatur tunggal. Nah, sehingga kewenangan menyusun itu ada pada Pak Prabowo. Nah, jadi ya kalau saya kan namanya kita biasa di partai ini, tegak lurus satu komando. Ketika diperintah jalan-jalan. Jadi saya nggak tanya lagi. Begitu diperintah ya udah kita jalan aja. Jadi Ketua Harian sekaligus
Wakil Ketua Umum bidang organisasi, kaderisasi, keanggotaan dan Badan Pemenangan Pemilu. Ya, tapi kan tidak sederhana itu kira-kira orang memahaminya. Nanti orang membayangkan, ada analisis mengatakan begini, ini kemenangan kaum moderat seperti yang saya katakan pertama tadi. Moderat itu yang bisa relatif lebih fleksibel melihat realitas politik dibanding atau berhadapan dengan kelompok ekstrim. Artinya apakah Gerindra berubah dalam melihat realitas politik termasuk untuk 2024 nantinya? Ya, kalau dibilang sekarang juga saya juga bingung ya, dibilang yang ekstrim itu yang mana. Kalau misal dikatakanlah di kalangan yang sekarang tidak bareng dengan pemerintah, di situ juga saya komunikasi berteman cukup baik gitu loh. Dan Pak Prabowo juga masih komunikasi dan cukup baik. Misalnya dengan PA212 ketuanya, saya komunikasi dengan Ustadz Slamet Ma'arif misalnya, untuk saling berbagi, saling mengingatkan misalnya dengan situasi dan kondisi terkini. Nah, jadi kalau dilihat atau omongin tadi soal 2024, ya 2024 pertama masih panjang. Cuman memang dengan realitas sekarang, ya kami membantu di dalam pemerintahan tentunya sekarang ini, ya kan kita memang mesti membangun hubungan itu dengan siapa saja gitu loh. Sampai 2024 nanti ya akan kita lihat bagaimana namanya politik dinamis kan Bang. Ya, betul. Sebagian kalangan mengatakan ini adalah kemenangan moderat, tanda petik kemenangan ya. Toh juga kan satu keluarga juga ya. Saya pikir nggak ada ini. Di Gerindra tuh kan nggak pernah kelihatan ada apa-apa gitu. Nah, tetapi kemudian ada yang mencoba melihatnya bahwa terjadi sebuah perubahan di Gerindra dalam melihat realitas. Katanya itu akan menjadi lebih soft nantinya. Bahkan ada yang menghubungkan bahwa ini adalah pernyataan atau pintu bahwa Gerindra nantinya akan bersama dengan PDIP yang selama 5 tahun terakhir itu berhadapan secara terbuka terutama di ruang parlemen. Ya, saya pikir begini, kalau kita bicara ya 2024 kemudian dengan PDIP, nah kami sekarang kan memang mencoba bersinergi dengan partai-partai yang kemarin kita berhadapan ketika periode lalu. Misalnya dengan PDIP, kami dalam pilkada ada juga di banyak tempat berkoalisi. Tetapi kami juga dengan Partai Nasdem, Partai Golkar, itu juga kita berkomunikasi bagus dan di pilkada-pilkada kita juga berkoalisi gitu loh. Nah, sehingga kalau kita ngomong 2024, ya nanti kita lihat bisa kita dengan PDIP, bisa kita dengan ya sama-sama malah begitu. Ada yang bahkan sudah menyebut nama bahwa nanti dengan realitas hari ini itu Pak Prabowo akan maju sebagai calon presiden dan berpasangan dengan Ibu Puan Maharani dari PDIP. Tingkat kebenaran informasi seperti apa? Jadi begini, kalau di Kongres luar biasa kemarin itu kan semua dari pernyataan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum itu juga ditambah-tambah dengan satu poin, dukungan untuk maju kembali menjadi presiden di 2024. Nah, cuma Pak Prabowo menyampaikan jawaban langsung bahwa karena ini masih lama dan itu kan ada forum untuk memutuskan. Nah, sehingga nanti kita akan putuskan nanti 1 tahun sebelum 2024. Berarti 2023. Iya. Dan harus melalui Kongres juga. Ya, melalui. Orang melihat mesra banget ya kali ini ya. Tapi bagus juga menurut saya ya kalau. Ya, kalau masyarakat kita mesra semua. Iya. Terus kalau begitu bagaimana dengan setidaknya ada 2 nama yang dulu dekat dengan Gerindra gitu ya dan Pak Prabowo. Yang satu bernama Sandiaga Uno dan satunya lagi bernama Anies Baswedan. Ya, sejauh ini kan kita komunikasi baik semua. Pak Sandi itu kan atau Bro Sandi saya biasa panggil itu kan juga masuk di struktur sebagai wakil ketua Dewan Pembina. Nah, sehingga
ya hitung-hitungan eskalasi nanti 2024 ini namanya politik ini kan dinamis Bang. Ya. Ya jadi kita ya nanti lihatlah. Kita kan komunikasi selalu bagus sama Pak Anies juga Pak Prabowo komunikasi sama Bro Sandi ya mungkin seminggu sekali ketemu kan gitu. Sekarang Pak Sandi masih pengurus di Gerindra ya? Di susunan baru masih wakil ketua Dewan Pembina. Wakil ketua Dewan Pembina ya cukup signifikan ya, cukup penting ya. Artinya apa? Masih ada peluang Gerindra mengusung katakanlah Sandi atau Pak Anies di dalam Pilpres ya? Tidak harus Pak Prabowo gitu ya? Kalau itu kita susah jawab karena ini namanya dinamis. Kalau kita jawab sekarang karena kan ini kan itu sama kalau misalnya tadi ditanya kenapa Dasko ya itu kan garis tangan ya, itu kan nanti sama gitu. Enggak, ini kan saya berbicara dengan ketua harian ya yang relatifly saya bisa mengatakan kewenangan-kewenangan penting sudah ada di tangan Pak Dasto, tapi tentu saja kita akan lihat ke depannya. Hanya ini kan dua orang ini setidaknya Pak Sandiaga Uno dan Pak Anies itu adalah bagian dari tanda petik kemenangan Gerindra pada pemilu legislatif di 2019 kemarin. Pilkada termasuk ya. Dan itu menurut saya adalah sebuah catatan. Mungkin saja barangkali saya belum tanya sama Pak Sandi dengan Anies ya, Pak Anies ya, apakah masih berharap didukung oleh Gerindra nantinya. Tetapi masih ada peluang untuk mereka ya. Jadi begini, kalau hitung-hitungan kan ini dinamis. Kemungkinan tuh kan selalu ada mengikuti perkembangan situasi dan kondisi kan gitu loh. Nah sehingga saya juga kan nggak boleh ngomong bahwa ya harga mati Pak Prabowo misalnya. Kan kita lihat situasi dan kondisi sekarang. Kalau Pak Prabowo-nya misalnya ngomong ya saya udah cukup, masa mau kita paksa kan gitu. Nah sehingga walaupun harapan teman-teman itu kuat sekali 2024 Pak Prabowo maju, termasuk saya gitu kan gitu. Pengen Pak Prabowo tetap maju ya kita lihat aja Bang nanti. Di 2023. 2023 nantinya. Yeah. Tapi saya masih penasaran gitu ya. Karena Gerindra itu termasuk partai yang saya pahami yang begitu cerdas melihat dan mengolah isu dan memainkannya dan kemudian hasilnya ya yang ada di DPR sekarang. Anda punya anggota DPR berapa sekarang? 83. Jadi ada peningkatan cukup lumayan. Saya kembali pada yang tadi. Apa tidak khawatir misalnya kalau kemudian kehilangan cukup dukungan dengan dua orang ini kalau kemudian dia malah dipinang ya partai yang lain? Jadi gini, ini terus terang. Kalau Gerindra itu kita basis pemilihnya itu kalau menurut saya sudah ya katakanlah basis pemilih tetap kami sudah ada gitu kan. Nah, sehingga untuk mempertahankan kursi saya pikir ya dengan berjuang keras seperti kemarin saja kursi kami mungkin tetap atau kemudian mungkin malah nambah kan gitu loh. Nah, kita nanti lihat Pilpres kan ini juga tergantung nanti koalisi juga kan. Koalisi dan kemudian ya itu tadi Bang, calon yang diusung gitu loh. Nah, kalau kita ngomong juga dari sekarang ini terlalu dini juga. Kan yang penting Bro Sandi misalnya tadi atau Pak Anies itu kan masih bagian dari komunikasi kita. Apalagi Bro Sandi misalnya masuk di jajaran pengurus kan gitu. Iya. Kalau misalnya ini pertanyaan nakal ini. Di luar dari Pak Prabowo, dibanding dua orang ini katakanlah Anies dengan Sandi, saya nggak bisa jawab. Kalau saya jawab nanti ribut ini gitu. Kalau saya jawab ribut. Saya kan sudah bilang tadi pertanyaan nakal gitu. Ya, otoritas yang diberikan Pak Prabowo sebagai Dewan Pembina pemegang kekuasaan tertinggi di Gerindra kepada Anda sebagai ketua harian apa ya? Jadi begini, saya itu juga kan saya juga wakil ketua Dewan Pembina, itu termasuk juga pengurus harian tetap Dewan Pembina. Jadi kalau menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu kewenangan tertinggi ada di ketua Dewan Pembina dan rapat-rapat harian Dewan Pembina. Nah, ya ada beberapa sebagai ketua harian yang kemudian sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM dan di Dirjen AHU. Itu sudah ada juga tugas dan wewenang. Tapi tugas dan wewenang itu mungkin saya nggak perlu sampaikan di sini gitu kan gitu. Dan ya itu sebenarnya yang paling
penting di situ adalah karena ini kan Pak Prabowo sibuk dalam menjalankan tugas, sehingga ada beberapa hal yang kemudian didelegasikan, itu aja kepada saya. Yang spesifik pendelegasian wewenang itu kira-kira seperti apa? Nggak ada yang lain, hanya itu saja, melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Pak Prabowo. Iya, mewakili kalau diperlukan kan begitu. Oh gitu. Tapi kan boleh juga minta ya. Ya. Masuk. Ya, banyak yang kaget pada saat Pak Prabowo memutuskan untuk menerima, saya tidak terlalu paham, apakah menawarkan atau ditawari untuk masuk pada kabinet pemerintahan Jokowi. Tetapi banyak yang kaget ketika mereka Pak Prabowo memutuskan dan Gerindra untuk menerima itu. Salah satunya kemudian muncul, kita lihat dampaknya adalah kekecewaan para pihak. Saya dengar Anda masih berkomunikasi dengan 212 ya? Saya secara pribadi dengan Ustadz Slamet Ma'arif, misalnya Ustadz Haikal Hasan dan beberapa yang lain kan hubungan baik. Sehingga kita kan tetap melakukan komunikasi. Tapi mereka menyatakan terbuka tidak akan lagi bersama dengan Gerindra dan atau ya ada yang ngomong begitu tetap. Ada yang ngomong bahwa udah antum kita nggak akan dukung lagi Pak Prabowo kalau begini kan gitu. Tapi juga kemudian ada juga yang mendoakan semoga berhasil kan gitu. Iya. Jadi juga ya, itu pro kontranya juga keras ya untuk itu ya. Iya. Ya itu kan namanya pro kontra, jangankan di luar, di internal juga tadinya juga. Tapi besar loh itu kalau kita lihat ya, 212 itu jaringannya besar juga loh Pak. Ya kita bismillah aja lah gitu kan gitu. Dengan Habib Rizik masih berkomunikasi? Saya nggak langsung. Saya nggak langsung. Apa tanggapan Anda dengan kelompok dedengkot dari para pendukung Pak Prabowo dulu yang kemudian mendeklarasikan kami sekarang? Apa tanggapan Anda? Ya kalau saya pikir kan ya namanya juga hak yang diatur oleh konstitusi ya. Saya pikir kebebasan berserikat, berkumpul itu ya kan dijamin. Nah sehingga ketika mereka masih dalam batas koridor, kan ada juga yang ngomong ini kita mau gabung ke sini, ada juga yang nggak ngomong kan gitu. Ya kan kita hargai aja sepanjang itu kemudian kita pikir nggak melewati batas-batas yang sudah ditentukan kan nggak apa-apa. Karena saya mengenal Anda, saya percaya Anda seorang yang bisa memediasi itu, segala itu. Tetapi itu tadi perlu saya sampaikan saja, namanya juga teman, kita kan teman. Ini acara ini tidak untuk, meskipun unsensor gitu ya, gitu. Tapi saya pengen bertanya tentang hubungan Anda dengan teman-teman yang mungkin relatifly tidak terlalu menerima kehadiran Anda sebagai ketua harian di Gerindra. Apa tanggapan Anda? Sampai hari ini sih belum ada yang komplain ya. Belum ada yang komplain. Belum ada yang komplain. Kelihatannya semuanya menerima. Mungkin kalau saya nggak menjalankan amanah baru kan komplain. Gitu ya. Apalagi ini kan ya baru hitungan belum sebulan juga itu. Belum sebulan. Iya. Pak Dasko kelihatannya mengambil peran-peran yang signifikan untuk mengkomunikasikan kepentingan para pihak di antar fraksi di DPR. Kenapa ya Anda yang mengambil inisiatif itu? Kenapa bukan ketua DPR? Saya pikir sih kita semua kerjanya sama ya gitu. Mungkin ya saya nggak tahu. Nih Bang Akbar bisa berpendapat begitu. Saya pikir ketua DPR ya komunikasi. Kalau Pak Agus komunikasi. Saya tidak keberatan loh kalau Pak Dasko buka-bukaan di sini loh. Nama acaranya buka-bukaan gitu. Ya. Ya, nggak kebetulan begini. Saya kan di DPR itu kan ya kan kita sama-sama. Iya. Saya kan orangnya ya senang berteman kan gitu loh. Nah sehingga rata-rata yang jadi pimpinan fraksi ini kan sudah juga pernah menjadi anggota DPR sebelumnya. Nah sehingga sudah pernah berinteraksi, berkomunikasi gitu loh. Nah jadi ketika kemudian ada misalnya hal yang perlu dikomunikasikan atau yang perlu kita komunikasikan, ya kan saya enak aja gitu kan, tinggal ya kita hubungi, kita duduk, kita ngobrol. Kan kalau sudah begitu kan
ya nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan Bang gitu loh. Nah tapi saya nggak tahu kalau kemudian nanti dilihat orang bahwa ya seperti tadi bahwa cuma saya, nggak juga, saya koreksi kawan-kawan yang lain juga komunikasi kok gitu. Begitu ya. Iya. Iya. Tentu saja saya percaya kalau Pak Dasko yang bicara. Tapi Anda bisa mengatur waktu itu. Sekarang sedikit saya agak personal sifatnya. Dari ketua umum harian, dari wakil ketua DPR, Anda bisa mengelola itu. Jadi begini, kita memang diajari oleh Pak Prabowo untuk melakukan memanage semua. Saya kan juga di luar ini saya juga pengusaha. Saya juga punya usaha yang tentunya tidak ada hubungan dengan APBN atau proyek-proyek pemerintah. Nah itu juga saya kan mesti bagi waktu. Nah sehingga ya tugas saya sebagai wakil ketua DPR ataupun kemudian di partai ataupun kemudian usaha itu bisa bisa kita bagi-bagi lah gitu. Saya masih bisa kok nonton Netflix di rumah. Gitu. Pertanyaan ini penting saya ajukan karena ada yang mengatakan tampaknya Pak Dasko harus memilih membesarkan Gerindra untuk persiapan 2024 atau di DPR. Saya mendengarkan selentingan itu. Apakah harus seperti itu? Ya ini kan semua tanggung jawab yang dikasih oleh partai. Kalau memang nanti partai mengatakan wah kamu nggak sanggup pilih salah satu, ya apa boleh buat kan gitu loh. Tapi kalau sepanjang kemarin saya ya ngurus partai kan gitu. Di DPR ya DPR, ngurus usaha juga ya kita ngurus usaha. Biasa sekali ya. Anda punya energi yang banyak sekali Pak Dasko ya. Ya kebetulan saya udah 20 tahun mungkin tuh sulit tidur lama. Saya tuh mungkin kawan-kawan udah tahu lah. Saya tidur tuh paling lama 3 jam, 3,5 jam udah ini tiap hari. Nah kalau waktu periode kemarin dan kemarinnya itu mungkin saya akan ngegilir menelpon ke pengurus partai mulai dari tingkat kabupaten bahkan tingkat kecamatan. Itu tiap malam saya gilir. Jadi kalau mereka tahu kalau telepon malam itu pasti dari saya. Oh, ketua harian menelpon mereka? Sebelum jadi ketua harian loh saya tuh. Begitu ya? Iya. Jadi sangat intens ya? Iya, karena supaya kita tahu perkembangan dan ngisi waktu karena nggak bisa tidur Bang. Itukah yang membuat Pak Prabowo demikian percaya pada Anda? Wah saya nggak tahu kalau itu nanti. Ya karena orang melihat kembali lagi pada isu besar tadi ya, bahwa ini Gerindra partai besar. Setelah Pak Prabowo siapa? Orang kan sudah melihat begitu sekarang. Di partai PDIP setelah Ibu Mega siapa? Ya? Kalau siapa sesudah gitu? Pak Prabowo pasti bukan saya. Siapa kira-kira? Saya nggak mau jadi ketua umum. Saya udah cukup. Saya ini mungkin 2024 udah mau pensiun Bang. Karena anak saya udah protes. Jarang diajak pergi, jarang diajak ini. Ini gitu. yang menarik ini, yang cakep ini. Terus menurut Anda siapa kira-kira yang bisa menjadi penerus? Masih ada beberapa kawan yang sama-sama pendiri yang juga punya potensi. Kalau saya sudah ngomong dari sekarang, sudah ngomong di internal saya nggak mau jadi ketua umum, saya bilang gitu. Oh begitu. Ya. Anda seberapa detail saya berkomunikasi dengan Pak Prabowo? Ya, maksudnya intens atau detail? Beda loh, intens dengan detail beda. Detail bahkan. Ya kalau intens ya intens. Kalau detail ya seperti tadi saya sudah ngomong saya nggak mau jadi ketua umum nanti Pak. Sudah pernah saya ngomong. Oh. Dan Pak Prabowo tahu itu ya? Saya sudah ngomong. Ke kawan-kawan yang ya punya kans jadi ketua umum pun saya udah ngomong. Jangan ini bro, itu jangan takut, gue nggak mau jadi ketua umum. Bagi seorang ketua harian yang mendapat kepercayaan dari Pak Prabowo hari ini, menurut Anda Gerindra cocoknya dipimpin oleh siapa di masa depan? Di internal ya? Jangan. Kalau saya ngomong itu kan sama aja nanti dibilang saya mengintervensi dan memihak gitu. Kasih aja kisi-kisinya saja kira-kira. Apakah dengan pola komunikasi seperti Anda, orang yang detail dan selalu berada di belakang, atau orang yang suka cuap-cuap di depan layar? Saya pikir ya ada beberapa orang yang kira-kira bisa diterima di semua pihak, lalu kemudian juga ya menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah, dan kemudian juga punya ide-ide yang kreatif buat ke depan. Itu ada beberapa nama saya pikir ya kalau di Gerindra sendiri sudah pada tahu lah gitu, kecuali ya saya udah bilang saya nggak mau maju jadi ketua umum kan begitu. Itu kan di internal Gerindra pada tahu. Orang di luar di Gerindra tuh nggak tahu itu Pak. Ya biarin aja, biar jadi kejutan nanti gitu loh.
Iya. Menarik. Ini yang pertama kalinya Pak Dasko mau berbicara secara terbuka dalam posisinya sebagai ketua harian. Dan kami memang mengundang khusus untuk itu. Pak Dasko, kalau begitu ceritanya, saya kembali lagi pada dua orang tadi. Karena untuk sementara kelihatannya surveinya dua orang itu cukup kuat. Pak Anies dengan Pak Sandi. Belum di antara mereka tidak ada yang berbicara kepada Anda menyangkut dengan bagaimana potensi politik ke depan Gerindra? Oh, ada. Tapi kan nggak boleh saya bicara dong gitu loh. Ada. Bukan kita aja gitu. Sayang loh kalau kita sudah bukan begini. Ada ya? Ada. Caranya bagaimana? Ada deh. Ada. Saya harus bertanya apa sama Pak Dasko? Ada yang langsung, ada yang lewat utusan, itu ada. Pokoknya ya kan kita namanya buka-bukaan, tapi kan itu hal yang positif aja yang dibicarakan gitu loh, bukan hal yang bagaimana. Dan saya pikir waduh Pak Agus kalau kayak begini. Menurut Anda bagaimana dengan satu kawan kita di Gerindra? Siapa? Fadlizon. Ya kan kawan itu kan ya satu kan memang dia intelektual, pinter kan gitu. Kemudian banyak hal yang positif lah sama kawan itu. Apalagi sekarang dia sedang menginisiasi antara dua HKTI supaya bisa kemudian rekonsiliasi, kan itu menurut saya hal yang positif kan. Gak banyak orang tahu. Artinya kawan Pak Fadlizon itu tetaplah menjadi seorang figur yang sangat sentral di Gerindra ya. Ya kalau menurut saya ya ketokohan Pak Fadlizon di Gerindra ya nggak berkurang lah. Nggak berkurangnya. Meskipun ada sebagai ketua harian. Ya nggak berkurang. Ya kan ada kelebihan saya dari dia. Umur saya lebih tua kan gitu aja. Oh iya. Bapak 1 tahun lebih tua dari saya bahkan. Nah, jadi kan kalau kita lebih tua, memang giliran kita lebih dulu itu aja gitu loh. Iya. Saya paham Mas. Oke. Pak Dasko, tunggu nanti kan yang periode berikut yang umur-umur di bawah saya, itu kan berkesempatan gitu kan begitu. Di Gerindra ada yang seperti itu, urut kacang seperti itu? Ya enggak, kan tapi kan beberapa nama yang menurut saya potensial kan semua di bawah saya umurnya. Gitu. Di bawah saya umurnya. Di bawah saya 4 tahun gitu loh, 4 tahun, 5 tahun gitu loh. Kan memang nanti ya harus yang lebih muda yang naik. Yang pasti Pak Dasko tidak berniat untuk menjadi ketua umum. Saya nggak mau jadi ketua umum. Luar biasa. Cerita dong sedikit tentang bagaimana keluarga melihat waktu Anda yang tersisa untuk keluarga dengan jabatan yang seperti ini. Jadi begini, saya dari 2019 itu memang nggak mau maju jadi anggota DPR. Saya 2014 maksud saya nggak mau maju jadi anggota DPR. Saya adalah ketua pelaksana harian pemenangan pemilu pertama Partai Gerindra. Itu pertama kali Gerindra kemudian lolos verifikasi dan kemudian mendapatkan kursi di DPR. Nah karena saya nggak mencaleg, kita konsentrasi nyari kursi waktu itu. Gitu. Kemudian berikutnya saya memang nggak mau nyalek lagi, nggak mau nyalek. Nah cuman waktu itu kan memang Pak Prabowo minta supaya kebetulan daftar calon tetap itu di dapil saya sekarang ini orangnya mundur, kemudian disuruh nyalek. Istri saya nggak boleh, sampai 3 bulan itu kepilih DPR aja masih marah-marah aja gitu. Nah lalu kemudian dia lihat kan kita banyak turun, banyak ke masyarakat, itu sudah mulai reda anunya gitu loh, marahnya. Jadi kemarin saya nggak mau ikut nyalon lagi. Saya bilang kan udah dapat kursi, ditargetin 2 kursi. Dapilnya di mana ya? Tangerang Raya, Bang. Oh, Tangerang. Nah, akhirnya kemarin ya udah kita maju lagi dapat 2 kursi, alhamdulillah gitu loh. Ya, keluarga ngelihat ya karena kita memang nggak pernah dan masih bisa bagi waktu lah. Jadi nggak terlalu ini, kecuali anak 1 orang yang makin besar nih makin protes. Kok jadi agak jarang diajak jalan-jalan, itu aja. Gerindra menerjemahkan berbagai langkah politik yang kadang-kadang mengagetkan, termasuk tidak ragu untuk berhadapan dengan publik dalam banyak kebijakan-kebijakan yang dianggap
publik itu melawan arus, misalnya tentang politik dinasti. Anda melihat politik dinasti itu seperti apa? Ya kan gini, kebetulan yang dianggap politik dinasti itu kan itu di dapil saya, Tangerang Selatan kan itu. Ya, itu, di situ ada siapa namanya? Rahayu Saraswati. Ponakan dari Pak Prabowo. Ya saya pikir kan kita justru kalau di situ kita ngelawan dinasti. Karena kan begini, Pak Hasim bukan pejabat, maksudnya bukan kepala daerah kan gitu loh. Pak Prabowo itu juga ya ini kan di eksekutif, bukan kemudian menjabat ya jadi presiden, wakil presiden atau apapun yang kemudian berkaitan dengan dinasti misalnya. Nah, Rahayu Saraswati itu kader yang memang dari awal ikut di Gerindra. Jadi di Gerindra ini kalau namanya kader dan boleh mencalon kepala daerah itu, yang kader itu ada tingkatan pengkaderan, Bang. Nggak sekedar kemudian dia karena anaknya Pak Hasim boleh, nggak juga. Ada berapa tahap pengkaderan dan itu diikuti gitu loh. Dan dia ikut diklat-diklat itu dia ikut gitu loh. Jadi orang kalau kemudian ngelihat karena Rahayu Saraswati keponakan Pak Prabowo atau Pak Hasim, salah itu. Dia kader yang matang di tempat kami. Gerindra juga mendukung putra dari Pak Jokowi di Solo ya? Iya. Menurut apa tanggapan Anda menyangkut dengan Gibran dan Bobi di Medan? Kan begini, kalau hitung-hitungan partai Gerindra di Solo itu kan cuma 3 kursi. 3 kursi. Nah kalau semua kemudian dukung Gibran, lalu kan Gerindra juga nggak bisa dukung siapa-siapa. Yang kedua, ya kami kan ketika Gibran mendaftar itu kan kami sudah di dalam pemerintahan. Ya kalau menurut Pak Prabowo, ya kita karena sudah di dalam pemerintahan, ya kenapa kita harus ragu dukung calonnya gitu. Ya banyak yang agak menyayangkan sebenarnya bagaimana sikap Gerindra pada 2 pilpres itu menghadirkan wajah oposisi, tetapi kemudian di ujungnya itu kemudian memilih untuk seranjang dengan pemerintah. Itu apa sih pertimbangannya sampai melakukan keputusan itu, Pak Dasko? Iya, yang pertama kan kita ini seranjang dengan pemerintah kan nggak begitu saja, begitu kita diminta kita mau kan gitu. Waktu diminta kita juga kan menyodorkan konsep-konsep yang kemudian kita minta pemerintah pelajari waktu itu, terutama pada Pak Jokowi kan. Dan ketika kemudian Pak Jokowi bilang bahwa ini konsep mungkin nggak bisa diakomodir semua, ya kan kita tanya yang bisa diakomodir mana saja. Nah tentunya kan memperkuat di bidang pertahanan, kemudian kelautan, lalu kemudian sekarang ini lumbung logistik pangan kan itu. Ketahanan pangan yang memang handicap kita kampanye. Nah ketika itu kemudian dibilang bisa, ya kita masuk. Dan terlebih lagi sebenarnya kemarin itu kan abang tahu gesekan itu kan demikian keras. Yeah. Kalau kemudian nggak ada yang bertoleransi, ya kita nggak tahu, mungkin sampai hari ini kita nggak tahu Indonesia ini kan jadi apa. Gitu bisa dimaklumi. Ya. Cerita dong sedikit tentang keluarga. Ya nggak banyak yang bisa diceritain. Saya punya istri 1, anak 1. Ya, saya tahu. Sudah pada besar semua ya? Ya anak saya 1 umur baru 11 tahun. Yang lagi memang perlu perhatian yang khusus. Dan di partai juga semua sudah tahu, panglima tertinggi saya itu anak saya. Jadi saya sudah ngomong dengan ketua umum dan yang lain, mohon maaf kalau rapat itu misalnya nggak boleh bawa handphone, saya bilang saya bawa 2 handphone. 1 handphone itu yang khusus emang buat keluarga, jadi saya mohon yang 1 ditinggal, saya bawa yang 1. Anda dikenal orang yang sangat ringan tangan untuk membantu orang. Kemarin pada saat awal-awal COVID, Anda membuat gerakan dan bekerjasama dengan para pihak untuk ada semacam cairan ya. Itu ceritanya gimana? Jadi gini, itu memang kita kan ya kawan-kawan itu kan banyak. Ada termasuk saya itu menjadi pembina di pengobatan
tradisional interkontinental Indonesia, di mana di situ memang dokter-dokter TCM lulusan Universitas Beijing itu ada di situ. Nah, waktu terjadi COVID itu, saya ngomong sama mereka, lu minta dong, kan di sana ramuannya yang sudah hebat kan ada. Lalu kemudian mereka minta, kebetulan dapat ramuan yang memang sudah ada jurnal internasional. Lalu kemudian mereka coba bikin di sini. Tapi ternyata dari 11 ramuan tuh ada 9 bahan di sini, tinggal 2 yang mereka kemudian impor. Nah, terbukti kemarin WHO baru mengeluarkan bahwa obat herbal itu kemudian direkomendasi untuk COVID. Nah, padahal ya kemarin mereka sudah bikin. Nah, itu sudah kita bikin dan kita bagi-bagi. Termasuk sekarang. Anda pernah positif COVID? Saya pernah sekitar bulan ya Februari akhir awal Maret begitulah. Ceritanya gimana? Ya, saya kan sudah di rumah sebenarnya. Di rumah karena waktu itu kan sudah awal-awal COVID. Jadi kita nggak ke DPR, kita nggak ini. Tapi memang kalau penyakit mau datang, ya itu datang aja. Karena tiba-tiba ada ipar saya datang, dia anggota DPRD DKI kan. Dia mau konsultasi soal pemilihan Wagub DKI. Lalu kemudian dia batuk-batuk, saya tanya kenapa. Dia bilang suaminya ada dirawat di rumah sakit karena lambung. Nah, pulang dari situ saya masih di tempat kerja saya, di ruang kerja saya di rumah. 2 jam kemudian ada telepon, ada ipar saya nangis. Ternyata suaminya yang udah dirawat itu kena COVID. Sementara dia kan juga nginep di situ jaga. Saya pikir kalau udah begini ya berarti kan dia kena, ada kemungkinan saya kena gitu loh. Dan ternyata benar. Dan ternyata saya langsung isolasi lalu ya setelah kemudian isolasi itu dites baik rapid maupun swab, ya itu positif gitu loh. Nah, waktu itu karena saya sakit itu makanya saya kemudian ngotot datengin rapid untuk merapid seluruh anggota DPR yang kemudian diributin di media massa pada waktu itu. Menurut Anda respon pemerintah menyangkut dengan COVID ini gimana? Banyak yang kecewa loh. Jadi kalau menurut saya begini, saya sudah komunikasi dengan semua pihak, mau Menteri Kesehatan, mau kemudian dari BNPB, mau kemudian sekarang ini gugus tugas COVID. Sebenarnya kalau menurut saya ini, karena semua pihak ini pengen menunjukkan kerja yang bagus, karena ini COVID ini kan memang hal baru di Indonesia, belum ada rumusnya loh buat mengatasi COVID ini. Nah, karena kemudian masing-masing pihak ini pengen menunjukkan kerja, lalu kemudian pengen juga mencoba apa yang mereka sudah komunikasikan, bayangkan dengan kolega-kolega misalnya begini-begini mengatasi, lalu kemudian lupa koordinasi. Nah, koordinasi yang lupa itulah yang kemudian membuat jadi lambat, eksekusi jadi lambat, apapun lambat. Kalau dicari siapa yang paling bertanggung jawab dengan seluruh kelambatan ini, menurut Anda siapa? Ya, kalau kita mau cari kambing hitam sebaiknya enggak, karena saya nih sudah komunikasi loh dengan semua pihak, termasuk misalnya saya tanya Menteri Kesehatan, kenapa sih penyerapan rendah? Oh, ternyata Menteri Kesehatan bukannya nggak beli barang banyak. Dari mana? Rupanya kawan-kawan dia yang selama dia di SA itu konglomerat itu nyumbang. Dia takut pakai APBN karena nanti ya namanya juga Menteri Kesehatan baru, dia pikir waduh kalau saya pakai itu ada penyimpangan, saya kena, kan begitu. Tapi banyak memang yang mengeluhkan kok, ada banyak pihak yang telah ditugaskan oleh Presiden untuk menangani COVID ini tidak bekerja seperti yang seharusnya. Ya karena saya tadi sudah bilang bahwa mereka juga mempunyai rumusan sendiri-sendiri, koordinasinya kurang aja menurut saya. Koordinasi antar mereka kurang. Dan menurut Anda Presiden sudah bersikap yang sebenarnya ya? Banyak yang kemudian meminta Presiden paling bertanggung jawab dengan ini. Ya kalau menurut saya bukan karena Partai Gerindra sekarang di pemerintahan gitu loh. Kalau dari hari-hari saya yang monitor pada waktu soal COVID ini, ya Presiden itu sudah mengeluarkan segenap daya upaya dan kewenangan yang dia miliki untuk bagaimana semua bekerja menghadapi COVID. Tetapi itu saya bilang tadi, ada yang kemudian ya tadi dia punya bayangan harus begini sendiri, tapi ada juga yang merasa paling hebat sendiri gitu loh. Nah ini makanya koordinasinya kan harus koordinasi nih, Pak. Nggak bisa kita
kemudian sendiri-sendiri, orang pandemi ini juga kita belum tahu kapan mau selesai. Betul. Pertanyaan terakhir dari Akbar Faisal Unsensor, Pak Ketua. Banyak orang yang melihat bahwa Anda orang yang tidak pernah menunjukkan sifat atau sisi-sisi yang lemah. Karakter intelijen itu sangat kuat pada diri Anda. Tapi sebenarnya pernah nggak Anda marah kepada Pak Prabowo dengan salah satu keputusannya? Pak Prabowo itu terlalu baik. Oh. Saya pernah marah ketika kemudian ada beberapa orang yang sudah sering kali menyakiti, sering kali mengkhianati, masih tetap diterima. Oh. Ada beberapa orang yang masih di dalam yang pernah mencederai Pak Prabowo dan masih diterima? Ada. Masih ada sampai sekarang? Ya ada. Di Gerindra? Ada. Bisa sebut bocoran? Jangan kita sebut. Bapak Dr. Insinyur Dasko Sufmi Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, Ketua yang baru saja ditunjuk langsung oleh Pak Prabowo. Pak Dasko, terima kasih atas buka-bukaannya. Ya, tapi hari tadi ini saya koreksi, bukan marah begitu ya, perasaan marah itu ya. Ya, saya paham. Marah ini Pak Prabowo enggak? Ya, saya paham. Saya mengenal Pak Dasko sebagai orang yang mencoba untuk tidak mengecewakan orang. Ya, nanti yang nonton takut salah persepsi. Saya nggak pernah marah-marah, Pak Akbar nggak tahu itu. Saya nggak tahu. Pak Dasko, terima kasih. Baik, saya Bang. merasa terhormat Anda datang ke sini. Ya, makasih ini sama-sama. adalah YouTube channel kami, podcast kami yang kami sedang bangun agar memberikan pendidikan politik juga bagi banyak orang. Untuk itu. Baik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih sama-sama. Baik, para pemirsa, para penonton Akbar Faisal Unsensor, demikian wawancara saya, demikian bincang saya dengan Bapak Dasko Sufmi, sahabat saya yang hari ini adalah Ketua Harian Partai Gerindra, juga sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan. Jawabannya yang sangat penuh tetapi bisa dilalui. Selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.